Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan satu berita, itu penciplakan lagu Hello Hello Bandung kepada Hello Hello Kuala Lumpur. Dan sebenarnya saya menerima fakta ini dan saya tidak dapat mengulas pada waktu itu karena saya tidak dapat menjumpai fakta yang sebenar di manakah sumber fakta bahwa Malaysia menjiplak lagu Hello Hello Bandung. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Dubes Indonesia untuk Malaysia tanggapi kasus lagu Halo Halo Bandung dijiplak. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Official iNews. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Official iNews dengan memberikan subscribe, like, dan juga komen-komen yang memena. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dugaan penjiplakan lagu Halo Halo Bandung oleh Malaysia? Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hermono. Selamat sore, Mas David. Baik, Pak Hermono, terkait dugaan penjiplakan lagu Halo Halo Bandung yang dilakukan oleh Malaysia, upaya apa yang saat ini sudah dilakukan? Jadi begini ya, dalam dunia media sosial, semua orang dapat membuat konten ya. Dubes Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, guys. Dari mana saja. Nah, ini kan seolah-olah kita ini sudah mengambil suatu kesimpulan bahwa pembuat konten itu adalah orang Malaysia, kan begitu. Ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu hati-hati. Karena dari hasil penelusuran kami, YouTube atau animasi di YouTube itu bukan baru, dia sudah diunggah sejak Juni 2018 ya. Lalu kita juga sudah menelusuri URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Ternyata itu adanya di India. Jadi yang mengunggah itu pertama mengunggah itu namanya pakai nama dia Geisa_foto dan pengelola dari domainnya itu ada di India. Nah, ini saya kira juga perlu hati-hati sebelum kita mengambil kesimpulan. Kita jangan sampai terulang di tahun 2021 ya. Ini ada kasus yang kira-kira agak mirip ya, yang dianggap sebagai, tapi ini bukan penjiplakan, yang lalu itu adalah pelecehan. Jadi ada burung Garuda Pancasila itu kepalanya diganti dengan ini gambar case ayam, lama, ya, guys. lagu Indonesia Raya itu. Pada memang di situ ada 2021 atribut Malaysia. Lalu kita serta-merta mengambil kesimpulan itu yang membuat orang Malaysia kita marah gitu kan. Nah, padahal setelah kita telusuri itu yang membuat juga orang Indonesia, ya, orang Indonesia, anak-anak yang ada di Sabah, anak PMI. Jadi sebelum kita mengambil suatu kesimpulan, saya kira perlu hati-hati karena media sosial itu ya orang boleh pakai nama saja. Kalau katakanlah tadi saya katakan namanya yang mengunggah itu Geisa, itu apakah dia orang Malaysia? Kan kita nggak tahu juga ya. Orang bisa pakai nama apa saja. Nah, yang sudah kita lakukan, kita sudah menginformasikan masalah ini kepada Komisi Komunikasi dan Media Sosial Malaysia ya. Nah, mereka ya silakan saja kalau Indonesia ingin menyampaikan pengaduan, tetapi tentu harus ada bukti-buktinya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mengambil kesimpulan bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia dan itu dibuat juga di Malaysia. Padahal kan kita belum sampai ke sana. Jadi ini ya persoalannya saya kira adalah dalam kita memberikan tanggapan harus ada prinsip kehati-hatian juga. Jangan sampai kita hanya karena emosi lalu menuduh. Misalkan Malaysia menjiplak atau Indonesia harus protes. Padahal kan kita belum sampai ada bukti bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia juga kan. Ini persoalannya, Pak.
Baik, tapi Pak Dubes artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa konten ini sudah diposting sejak beberapa tahun yang lalu dan alamat URL yang mengunggah postingan ini berada di India, bukan di Malaysia. Ada di India, namanya itu epicentrumnetwork.id yang ininya ya, domainnya itu. Kalau kita teliti ya, coba tadi saya minta staf untuk meliti, dan itu sudah diunggah itu 30 Juni 2018. Jadi ini bukan barang baru juga. Saya tanya kepada teman-teman yang sudah lama di sini, nggak pernah dengar juga. Lalu saya tanya kepada teman-teman Malaysia, nggak tahu. Dan di sekolah-sekolah Malaysia pun tidak ada yang mengajarkan anak-anak sekolah katakanlah menyanyikan lagu itu. Jadi ini kan kreativitas lah ya, seorang content creator yang saya nggak tahu Iya guys, tujuannya apa. saya pun Mungkin nggak pernah saja dengar itu guys di tujuannya Malaysia komersial supaya lagu ini. banyak subscriber, banyak orang yang menonton. Tetapi yang jelas kita belum dapat menyimpulkan bahwa ini dilakukan oleh orang Malaysia dan juga dilakukan di Malaysia misalkan. Jadi kita harus memastikan dulu gitu ya, karena sampai saat ini saya sudah mencoba meneliti, belum sampai ada kesimpulan itu. Yang jelas URL-nya itu, alamat domainnya itu ada di India ya, bukan di Malaysia. Baik, ini penting ya agar dipahami oleh masyarakat Indonesia bahwa bukan berarti ketika konten itu bersimbol negara tertentu berarti dibuat di sana, begitu ya Pak Dubes. Baik. Iya, karena kan bisa dibuat sekarang, konten bisa dibuat dari mana saja. Iya, ya, baik. Seperti saya katakan tadi, yang buat ternyata orang Indonesia tuh yang dulu mengganti burung Garuda kepalanya jadi kepala ayam. Baik, Kan semoga ini bisa dimengerti oleh masyarakat, utamanya netizen di tanah air. Terima kasih Pak Dubes Hermono sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Mas David, salam sehat. Akhirnya terungkai guys. Inilah persoalan yang netizen Indonesia mahukan. Banyak netizen Indonesia membuat komentar di setiap video saya mengatakan, "Bang, kenapa Malaysia jiplak lagu Indonesia yang berjudul Hello Hello Bandung? Kenapa Malaysia tidak kreatif hingga menjiplak lagu?" Dan pada waktu itu saya tidak sempat membuat ulasan dan jawaban karena saya sedang mencari narasi yang betul guys. Narasi sumber yang betul, sebab kalau saya tersalah fakta nanti saya akan dikecam semula. Dan sebelum itu di setiap sekolah di Malaysia, saya seringkali melawat mana-mana sekolah di Malaysia dan tidak pernah mendengar lagu Hello Hello Kuala Lumpur ini dinyanyikan di sekolah-sekolah di Malaysia guys. Sama ada di sekolah prasekolah, itu sekolah yang golongan 6 ke 7 tahun hingga ke 7 ke 12 tahun hingga ke menengah atas. Tidak ada lagu yang seperti ini, yaitu Hello Hello Kuala Lumpur, yang asalnya adalah Hello Hello Bandung. Kalau kita melihat dari segi bendera Malaysia, saya mengamati bendera Malaysia, dia memang sama, tapi dari segi jalur dia tidak mencukup 14 guys, dia hanya 13. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang ciplak lagu ini dan juga merosakkan bendera jalur gemilang Malaysia guys. Sebab saya kira semula hanya 13 bukan 14. Jadi dia tidak bertepatan dengan jalur gemilang bendera Malaysia. Dan ini jelas satu perkara yang coba untuk membuat satu isu agar Malaysia Indonesia berselisihan paham guys. Itu yang saya lihat dalam video ini. Dubes Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, yaitu Pak Hermono, mereka telah pun menyelusuri di manakah URL ataupun video asal ini diterbitkan. Dan sebenarnya video ini sudah lama, yaitu mulai dipublish di YouTube pada 30 Juni 2018. Satu jangka masa yang sudah cukup panjang. Sebenarnya pada tahun 2021 berlaku satu kasus, yaitu perlekehan Pancasila Indonesia, yang mana gambar Garudanya ditukar kepalanya kepada kepala ayam. Dan waktu itu di Malaysia pun heboh waktu itu mencari siapakah pelakunya. Dan akhirnya pelakunya telah ditemui bahwa itu adalah orang Indonesia sendiri yang tinggal di Sabah, Malaysia guys. Dan saya ingat orang Malaysia juga sebenarnya mereka tidak semudahnya untuk membuat satu perkara yang boleh mengguris perasaan jiran tetangga guys. Keakraban antara Malaysia dan Indonesia membuat negara-negara luar mereka begitu cemburu dengan membuat pelbagai provokasi agar Malaysia dan Indonesia bisa berselisihan paham guys. Kita paham bahwa Malaysia dan Indonesia seringkali bertikar
rekam lidah di media sosial guys. Namun begitu, itu perkara biasa, apatah lagi kalau terkait dengan sepak bola ataupun bulu tangkis ataupun lain-lain sukan yang berkaitan dengan perlawanan antara Malaysia dan Indonesia. Tapi dalam sukan itu perkara biasa guys, sebab setiap negara mempunyai pengikut masing-masing dan pengikut itulah yang akan membuat pemainnya ataupun pasukannya menjadi lebih bersemangat dengan komen-komen daripada para pengikut pasukan masing-masing. Namun begitu, dalam soal ini guys, jiplakan ini satu perkara yang begitu menurut saya sangat memalukan karena seolah-olah orang Malaysia itu tidak ada kreativitasnya guys. Kalau kita melihat dalam video ini, sebenarnya saya sendiri tidak suka dengan berita ini. Itu sebab saya tidak dapat mengulas dengan begitu terperinci pada waktu itu, sehingga Dubes Indonesia Bersuara yang diwakili oleh Pak Hermono yang memberi penjelasan bahwa lagu ini diterbitkan pada Juni 2018 yang lalu di India daripada Gaisa Photo. Itu antara fakta dalam video ini. Kesimpulannya, jangan mudah kita membuat satu penilaian secara drastik ataupun membuat satu kenyataan yang begitu menyakitkan perasaan orang lain tanpa kita mengetahui sumber yang benar guys. Dan pada saya ini merupakan salah satu perkara yang coba dilakukan oleh orang luar daripada Malaysia, orang luar daripada Indonesia untuk membuat satu isu agar Malaysia Indonesia bisa bergaduh guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah sekian. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.